Usai pemilihan presiden dan pileg yang digelar bulan Februari kemarin, Indonesia akan kembali menghadapi pesta demokrasi lanjutan pada bulan November mendatang. Ya, 545 pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota akan digelar secara serentak. Mesin politik yang sudah digunakan pada Pilpres dan Pileg kemarin pun mulai kembali dipanaskan. Meski pendaftaran belum dibuka Komisi Pemilihan Umum secara resmi, namun geliat koalisi dan saling intip pesaing sudah mulai terasa. Salah satunya di pemilihan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa menjadi calon gubernur yang mendapat sorotan dan juga rebutan sejumlah partai politik. Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 ini sejatinya telah didukung Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN untuk maju kembali. Demokrat bahkan sudah merekomendasikan Emil Dardak sebagai calon pendamping. Meski demikian, Emil yang sudah menjadi wakil Hovifah di periode pertama ini belum mendapat lampu hijau dari 3 partai lainnya. Kini, Hovifah dirayu PDI Perjuangan agar mau maju bersama Partai Banteng. Dan seakan menunjukkan keseriusannya, PDIP menyodorkan 3 nama kader terbaiknya untuk menjadi wakil mantan Menteri Sosial ini. PDIP pun akan menggandeng PAN sebagai mitra koalisinya. Lalu, mungkinkah Pilgub Jatim menjadi ajang rekonsiliasi PDIP usai bersaing dengan Gerindra, Golkar, dan PAN di Pilpres kemarin? Akankah Demokrat menyerah dan menyerahkan nama calon wakil gubernurnya kepada koalisi PDIP, Gerindra, Golkar, dan PAN? Ya, kita rehat sejenak untuk urusan Pilpres pemirsa, karena Pilpres sudah usai. Sekarang kita akan lihat kontestasi Pilkada ke depan. Kita tahu saat ini sudah mulai pemanasan dan yang paling hits diperbincangkan adalah tentunya Jawa Timur. Karena nama Hovifah Indar Parawansa begitu mengungguli dan ibarat ini adalah ada gadis cantik dilirik oleh partai politik. Semua partai atau banyak partai menginginkannya. Tapi pertanyaannya kira-kira nanti akan peta koalisi seperti apa untuk Jawa Timur mencalonkan Hovifah Indar Parawansa. Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One ini ramai narasumber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam. Di ujung sana ini ya. Wah, apa kabar Mas Pangi? Kabar baik, Mbak Caca, Bang Andi, dan 2 elit partai politik kita, mewakili PDIP Mas Arya Bima dan Demokrat di sini ada Bang Andi Malarangeng, dan jauh di sana saya mau sapa di sini Pak Wihadi Wiryanto dari Partai Gerindra. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Wihadi. Selamat malam Mas Arya. Ya. Sebelum saya ke Pak Wihadi, mungkin yang terbaru dulu ya, karena ada beberapa partai yang sebenarnya sudah sejak awal ya ingin mencalonkan atau juga ingin mendorong Hovifah untuk berkontestasi di Pilkada Jawa Timur. Tapi yang terbaru ternyata PDIP tanpa disangka-sangka kayaknya berbeda formulasi untuk Pilpres pun menginginkan Hovifah ini untuk maju. Kita pikir Risma. Ini apa sih pertimbangannya Mas Arya Bima? Yang pertama soal figur ya, mengacu 2 hal. Yang pertama bahwa PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan seluruh partai politik dan tokoh-tokoh yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas di dalam soal pilkada. Itu disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Dan itu sudah terjadi selama 5 kali pilkada. Konfigurasi posisi politik yang saat ini ada kecenderungan di luar pemerintah di tingkat pusat, itu banyak dalam pilkada. Itu kita bekerja sama juga dengan partai-partai yang di tingkat pusat kita pernah dalam posisi di luar kekuasaan. Misalnya pada tahun pilkada-pilkada sebelumnya dengan Mas Andi dari Partai Demokrat, di mana kita 10 tahun di luar kekuasaan, ya, di mana Pak Presiden SBY dari Partai Demokrat, tapi di Jawa Tengah Partai Demokrat dan PDI Perjuangan mengusung Pak Ganjar Pranowo. Ya. Begitu juga di Kalimantan Barat. Waktu itu juga mengusung Pak Cornelis dan Wakil Gubernurnya dengan Partai Demokrat. Intinya begini, bahwa posisi check and balance, untuk membuat posisi check and balance dalam sistem presidensial, itu kita tidak korelatif kemudian di tingkat daerah kita itu ada di luar kekuasaan. Karena ini sistem negara kesatuan. Bupati, gubernur ada juga bagian dari pemerintahan. Maka di dalam proses pilkada yang saat ini juga disiapkan oleh Partai PDI Perjuangan,
termasuk Mbak Khofifah. Mbak Khofifah bukan suatu hal yang baru karena tahun 2008 Mbak Khofifah adalah calon gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan. Waktu itu berhadapan dengan Mas Karwo. Saya tidak melihat ada sesuatu yang mengagetkan, memang kali ini agak beda. Pilkada serentak dan waktunya hanya sekitar 8 bulan dengan Pilpres. Iya, betul. Ini menjadi sesuatu aroma Pilpresnya yang baru saja selesai Mahkamah Konstitusi dan juga masih disibukkan dengan berbagai konfigurasi di dalam atau di luar kekuasaan, karena kita akan memutuskan biasanya di Rakernas atau di Kongres Partai oleh Ketua Umum Partai, dalam ini Ibu Mega. Pilkada sudah berlangsung. Maka saat ini kalau Mbak Khofifah kemarin disebut oleh Pak Said Abdullah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur, yang sekaligus adalah juga dia adalah Dewan Pimpinan Pusat, ada kecenderungan kuat bahwa Mbak Khofifah akan diusung oleh PDI Perjuangan selaku calon gubernur Jawa Timur untuk periode 2024-2029. Dan biasa kita menyodorkan juga bagaimana konfigurasi antara Nadilin dan nasionalis di Jawa Timur itu selalu tidak bisa dipisahkan antara partai-partai yang mengusung dari kalangan Nadilin dengan PDI Perjuangan. Itu yang biasa. Sekarang saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, saya rasa bahwa Partai Gerindra sudah sejak lama ya menggadang-gadangkan atau mendorong nama Khofifah untuk maju di Pilgub Jatim 2024. Tapi ternyata PDIP pun menginginkan hal yang sama. Wah, ini bagaimana Pak Wihadi? Ya kalau sama-sama yang sama ya maju bareng-bareng kan nggak ada masalah. Kan begitu. Jadi kan disampaikan oleh Mas Arya Bima kan juga jelas bahwa pada saat kita maju pilkada itu adalah bagaimana dinamika daerah dan perkembangan daerah, dan kita melihat daripada kedaerahan apakah kita tidak terpacu kepada koalisi nasional. Jadi bisa saja koalisi itu dengan partai-partai yang tidak berkoalisi di tingkat nasional. Itu sudah sesuatu hal yang terjadi dari tahun ke tahun, periode ke periode, dan itu sesuatu hal yang tidak menjadi satu masalah, karena kita juga pada saat periode 2014 pun beberapa daerah kita juga ada yang sama-sama dengan partainya Mas Arya Bima, PDI Perjuangan, dan juga partai yang lain yang tidak dalam koalisi kami dengan Nasdem dan segala macam. Jadi bagi kami adalah bagaimana tingkat daripada elektabilitas calon kepala daerah itu, dan juga bagaimana potensi yang memungkinkan kepala daerah itu untuk bisa memenangkan daerah itu dan secara potensinya. Jadi ini semuanya adalah merupakan satu jaring yang disampaikan oleh kita semua, bahwa kita akan menjaring semuanya yang ada di daerah, mana yang memang berpotensi untuk bagaimana bisa menjadi pemenang di pemerintahan di daerah. Jadi saya kira tidak ada suatu masalah kalau PDI Perjuangan mau menjalankan Bu Khofifah ya sama-sama dengan Gerindra, ya saya kira tidak masalah, karena kami juga sudah secara resmi memang memberikan rekomendasi kepada Bu Khofifah untuk maju sebagai Pilgub Jawa Timur. Itu waktu yang kemarin sebelum Pilpres malah. Kalau Demokrat bagaimana nih Bang Ade Malarang yang posisinya untuk Pilgub dan juga Khofifah ini Jawa Timur? Jadi saya rasa kita juga sepakat bahwa peta Pilpres dengan peta Pilkada berbeda. Dan karena itu peta Pilkada dan koalisi-koalisi yang muncul di dalam Pilkada bisa berbeda. Tapi satu hal yang rasanya kita sepakat untuk Jawa Timur bahwa Ibu Khofifah masih yang terbaik sebagai gubernur. Kemajuan Jawa Timur selama Ibu Khofifah menjadi gubernur itu nyata. Dan sedikit banyak tentu saja dibantu oleh wakil gubernur yaitu Mas Emil. Dan karena itu kombinasi antara Ibu Khofifah dan Mas Emil ini untuk Jawa Timur rasanya masih yang terbaik. Karena itu kalau kami Partai Demokrat memang akan tetap mengusung Ibu Khofifah berpasangan dengan Mas Emil. Ini rasanya paling baik, kombinasi yang paling cocok kalau Ibu Khofifah mewakili NU, daerah Tapal Kuda dan segala macam. Mas Emil ini mantan bupati di Trenggalek, dan ini bagian dari sisi lain Jawa Timur yaitu Mataraman. Dan karena kombinasi dan selama 5 tahun kita lihat juga
kinerja dan harmonisasi di antara keduanya juga sudah mantap. Kalau ini berpasangan berdua lagi, rasanya saya nggak ada lawang. Oke, saya nggak ada lawan. Oke, saya ingin mungkin ke ini ya, Mas Panggi Syarwi ya. Sebelum kita ke wakil, jadi nanti saya ingin membahas wakil di segmen berikutnya. Tapi wajar tidak sih ketika ada satu nama yang saya nggak ada lawan, pada akhirnya semua partai politik akan mengerubungi tokoh tersebut, padahal mereka partai politik yang besar. Seharusnya juga kader-kader sendiri dimunculkan, atau mungkin realistis aja lah, nggak ada penantangnya. Mungkin Ibu Khofifah bagaimana? Ya begini Mbak Caca, untuk Jawa Timur ini memang Bu Khofifah ini kan dianggap lawan tandingan sebanding untuk melawan beliau belum ada. Ibarat balapan ini kan 7 lap pun masih lap ke-7-nya pun belum ada, kecuali ada yang tergelincir di akhir kan. Tetapi dalam konteks ini sepertinya partai-partai saya membaca itu banyak yang hanya ingin menjadi wakil gubernurnya Bu Khofifah. Baik yang diusulkan oleh PDIP, oleh Demokrat, dan partai-partai lain ya. Jadi saya lihat pertarungannya hanya ingin bagaimana sekarang menjadi wakil gubernurnya Bu Khofifah. Misalnya kayak Demokrat mengusulkan kembali yang sing tada lawan tadi Emil Dardak. Kemudian dari PDIP Bang Arya Bima juga mengusulkan Gus Ipin dari Trenggalek, ada Ahmad Fauzi dari Bondowoso, saya nggak tahu daerah-daerahnya tadi, tapi ada 3 nama yang diusulkan oleh PDIP untuk pendamping terbaik Bu Khofifah. Nah, tapi PKB yang menarik, PKB akan mencarikan lawan tanding yang sebanding untuk Khofifah. Kalau Gerindra? Artinya PKB Caimin siap melawan Khofifah gitu. Nah kalau Gerindra sepertinya juga apakah akan mengusulkan nama wakil juga gitu. Nah yang kedua adalah memang kalau berdasarkan hasil approval rating dia di tingkat kepuasan terhadap kinerja Bu Khofifah memang tinggi sekali. Kemarin kita waktu survei di Jatim kan juga kita lihat sangat tinggi angkanya, sudah lebih dari 50%. Artinya itu sudah lapornya udah hijau gitu. Jadi betul approval ratingnya tinggi, elektabilitas juga seperti itu. Sehingga memang partai politik tidak ada yang mau melawan. Nah menarik itu PKB hari ini, Caimin. Siapa sosok yang akan kira-kira mampu menjadi lawan tanding yang sebanding untuk melawan Khofifah? Nah partai-partai lain saya lihat hanya untuk menjadi wakil saja yang diperebutkan gitu. Tapi Khofifah bagi mereka ibaratnya istilahnya nih udah tinggal pelantikan lah seperti itu. Padahal dalam pilkada kan nggak boleh bahasa itu. Masih ada kontestasi, masih ada persaingan, masih ada persoalan-persoalan koalisi ya, bangunan koalisi. Tetapi cenderung memang partai-partai hari ini membangun koalisi. Gerindra ini maksudnya kalau Gerindra kalau ditarik Bu Khofifah menjadi wakil menterinya atau jadi menteri dari Pak Prabowo itu kan juga menarik. Peta akan berubah di Jawa Timur. Ya, benar-benar. Tapi persoalannya apakah Ibu Khofifah mau menjadi menterinya Pak Prabowo nanti gitu. Nah itu baru akan muncul tuh, lapangan akan datar, itu pertandingan sangat kompetitif, sangat dinamis. Tapi dengan Bu Khofifah ini lapangan nggak datar. Sehingga memang mencermati partai realistis. Kan begini rumus mazhabnya partai itu Mbak. Pertama adalah memang elektabilitas, logistik, isi tas dan seterusnya itu. Tapi ada logika, ada kader, tapi elektabilitas rendah. Partai juga akhirnya mengalah. Tapi ada juga dia bukan kader, dia bisa dinaturalisasi. Itu juga sering dilakukan oleh Nasdem misalnya kan. Mengambil orang-orang partai lain tapi mau masuk komitmen dengan Nasdemnya misalnya. Tapi ada juga kemudian dia bohir, anak toke, anak orang kaya tapi nggak ada partai. Nah kemudian mereka pakai partai tersebut dan kemudian mereka mau menjadi kader partai tersebut. Jadi logika mazhab di pilkada ini kemudian saya nggak mau mengatakan seperti naturalisasi saja ya, tetapi juga konteksnya partai akan realistis saja. Karena memang partai bagi mereka adalah bagaimana mereka punya target. Misalnya ada 540 kepala daerah bertarung. Semua partai baik Bang Arya Bima, Bang Andi Merangga pasti punya target berapa kepala daerah yang akan dimenangkan di daerah tersebut. Nah itu yang kemudian menjadi penting bagi mereka adalah kalau kader misalnya, tapi nggak menang kan juga menjadi persoalan. Tapi ada juga kader yang bagus itu kan memang logistiknya cukup, elektabilitas cukup, mesin partainya ada, udah tinggal jalan. Nah Bu Khofifah elektabilitas punya. Kemudian pada infrastrukturnya karena incumbent udah bagus, tinggal partai politik. Nah saya nggak tahu nih, Ibu Khofifah ini udah diwakafkan milik siapa sekarang? Wakaf. Ini partai dia kader siapa gitu loh? Itu yang jadi misteri sekarang. Itu karena PKB mengakui bahwa Caimin mengatakan dia akan siapkan lawan tanding untuk Khofifah, akan melawan Khofifah gitu. Mungkin pemirsa apa yang dikatakan oleh Mas Panggi di sini menarik untuk kita bahas di segmen berikutnya. Kalaulah memang nama Khofifah sudah saya nggak ada lawan, pertanyaan adalah siapa wakilnya? Apakah partai politik yang sekarang berusaha mendekati Khofifah menginginkan kursi nomor 2 di Jawa Timur? Siapa kira-kira punya kans? Ini pasti akan harus dihitung-hitung elektabilitasnya. Jadi nanti yang dapat tempat Gerindra dari PDIP ataukah Demokrat sesaat lagi.